Pernahkah Anda mendengar bisnis digital? Apa itu bisnis digital? Nah, bisnis digital adalah jenis usaha yang memanfaatkan kecanggihan teknologi digital untuk menciptakan atau memasarkan suatu produk. Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini, Anda bisa mendapat penghasilan tambahan dari internet. Seperti membangun bisnis digital. Membangun bisnis di era digital memang memiliki tantangan tersendiri. Namun, selama Anda tekun dan fokus untuk mengerjakannya, bukan suatu hal mustahil untuk Anda mencapai hasil terbaik. Nah, untuk lebih jelasnya berikut adalah 10 ide bisnis digital yang bisa Anda coba. 1. Toko online. Online shop atau yang disebut dengan toko online adalah sistem belanja online yang mana pembeli dapat menanyakan harga atau pertanyaan apapun terkait produk kepada penjual secara langsung, dapat melalui BBM, Line, Facebook, Instagram atau WhatsApp. Anda dapat memasarkan produk atau jasanya mulai dari media sosial seperti Instagram atau Facebook. Jika brand Anda sudah memiliki banyak pelanggan, Anda dapat mulai merambah aset digital lainnya seperti website dan mendaftarkan bisnis Anda di platform e-commerce. Keuntungan yang didapat dari bisnis online ini tentunya bergantung pada jenis dan keunikan produk atau jasa yang Anda tawarkan. Jika Anda ulet dan konsisten, maka tidak menutup kemungkinan Anda berkesempatan mendapatkan omset puluhan juta rupiah dari usaha toko online ini. 2. YouTuber. Sekarang ini, profesi YouTuber cukup populer di kalangan masyarakat baik tua maupun muda. Penghasilan dari seorang YouTuber bisa dibilang sangat fantastis jika Anda berhasil membesarkan channel yang Anda buat. Untuk memulainya, dapat menggunakan peralatan yang sederhana dulu. Jadi, jika Anda merasa memiliki kreativitas yang tinggi dan ilmu yang dapat dibagi kepada banyak orang, menjadi YouTuber tentunya menjadi ide bisnis digital yang menguntungkan. 3. Blogger. Di era digital seperti sekarang ini, aktivitas blog yang penggunanya disebut blogger sudah menjadi profesi bagi beberapa kalangan. Jika dulu aktivitas blog atau ngeblog ini hanya dilakukan untuk memanfaatkan waktu luang saja, maka sekarang aktivitas ngeblog nyatanya menjadi kegiatan yang cukup menjanjikan. Ide bisnis digital yang satu ini cocok bagi Anda yang suka menulis. Jika Anda menyukai untuk membagikan pengalaman Anda melalui tulisan-tulisan, Anda bisa mencoba seorang blogger. 4. Penerjemah online. Jika Anda memiliki keahlian berbahasa asing seperti Inggris, Jepang, Korea dapat menjadi ide bisnis digital selanjutnya. Selain dapat menjadi pengajar online yang telah disebutkan di atas, Anda dapat menjadi penerjemah profesional untuk keperluan penerjemahan jurnal ilmiah, artikel, proposal dan lain-lain. Target customer dari bisnis digital ini dapat berasal dari kalangan akademis, korporasi, maupun pelajar. Pada dasarnya menjalankan bisnis ini dengan menawarkan jasa jadi kamu tidak perlu modal uang yang besar bahkan tanpa modal pun bisa. Salah satu cara mempromosikan jasa kamu dengan menggunakan media sosial pribadi. Bergabung dengan perusahaan penerjemah bahasa Inggris, ada platform yang menyediakan sebuah situs jasa freelance penerjemah bahasa, beberapa bahkan gratis. Untuk biaya pendaftarannya hanya perlu registrasi di website tersebut. Serta dengan memulai blog dan bergabung dengan komunitas. 5. Jasa desain grafis. Bagi Anda yang memiliki keahlian desain grafis, Anda dapat membuka jasa ini. Dengan keahlian desain grafis yang Anda miliki, Anda dapat membuat jasa pembuatan logo bisnis, poster, banner, dan lain-lain. Dunia bisnis yang selalu berkembang, selalu membuka peluang secara positif untuk jasa desain grafis ini. 6. Bisnis afiliasi. Afiliasi adalah program atau bisnis yang memberi Anda komisi untuk menawarkan dan menjual produk, layanan, atau website. Salah satu contoh umum bisnis afiliasi adalah penggunaan link referral. Sebagai publisher atau afiliate, Anda menempatkan link tersebut pada blog atau situs untuk mengarahkan para pengunjung ke website lain yang menyediakan produk atau layanan. Jika pengunjung melakukan pembelian, maka Anda akan mendapatkan komisi. Selain link referral, cara lain untuk menjalankan bisnis afiliasi adalah dengan meminta pengunjung untuk membuat dan mendaftarkan akun, mengisi formulir, atau menambahkan alamat email.
Umumnya, Anda akan menggunakan link khusus untuk menawarkan produk atau layanan afiliasi. Adapun jumlah komisi tergantung pada program afiliasi itu sendiri. Sebagian program afiliasi menjanjikan beberapa persen dari penjualan, sementara yang lainnya memberikan komisi dalam jumlah yang tetap untuk setiap konversi. Tujuh. Bisnis dropship. Dropship adalah bisnis digital yang memungkinkan Anda menjual suatu produk tanpa memikirkan gudang dan pengiriman barang. Jadi, Anda cukup mengandalkan kemampuan menjual Anda saja. Inilah yang paling membedakan antara dropship dengan reseller. Selain itu, dropship juga berbeda dengan afiliasi. Di bisnis afiliasi, tugas Anda adalah seorang marketer yang menawarkan suatu produk. Di bisnis dropship, Anda benar-benar menjual barang tersebut dan menerima uang dari pembeli. Keuntungan bisnis dropship berasal dari selisih uang yang Anda terima dari pembeli dengan jumlah uang yang Anda bayarkan kepada produsen barang. Satu hal yang paling unik dari dropship adalah produsenlah yang bertugas mengirimkan barang kepada konsumen. Singkatnya, dropshipper bertugas sebagai penghubung antara penjual dan pembeli barang. 8. Podcaster. Podcast adalah konten audio yang membahas berbagai topik on demand dan dapat diakses secara online. Dengan dukungan dari platform yang memadai seperti Spotify, membuat konten podcast memiliki banyak penggemar aktif. Nah, jika Anda talk aktif dan menyukai pembicaraan ringan maupun serius dengan lawan bicara Anda, menjadi seorang podcaster dapat menjadi ide bisnis digital Anda. Membuat topik podcast semenarik mungkin, mengundang narasumber yang terpercaya, dan ketersediaan sarana prasarana yang mumpuni adalah modal utama untuk menjalankan konten podcast. 9. Konsultan SEO, atau Search Engine Optimization, adalah upaya mendapatkan posisi terbaik di mesin pencari. SEO merupakan teknik yang dibutuhkan agar suatu brand dapat muncul di halaman utama mesin pencarian seperti Google, secara organik. Jika Anda belum mengetahui teknik SEO yang benar, saat ini banyak terdapat platform yang mengajarkan teknik SEO dari nol. Atau Anda dapat belajar melalui platform YouTube secara gratis. Semakin sering muncul brand yang Anda dimiliki di mesin pencarian seperti Google, maka akan memperbesar kemungkinan brand Anda semakin dikenal banyak orang. 10. Menjadi influencer. Influencer adalah seseorang yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi keputusan pembelian orang lain karena posisi, otoritas, pengetahuan, atau hubungannya dengan audiensnya. Jika Anda memiliki jumlah follower yang cukup banyak, menjadi seorang influencer bisa jadi sebuah peluang yang menjanjikan. Di tahap awal, Anda cukup fokus pada kualitas konten yang Anda hasilkan. Jika jumlah follower Anda meningkat, bisa saja datang tawaran kerjasama. Baik dengan melakukan posting iklan produk maupun melakukan review berbayar. Nah, itulah 10 ide bisnis digital yang sedang tren saat ini. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi teman sekalian. Belajarlah untuk fokus dan menekuninya agar teman semua menjadi sukses. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton.